persaingan masih antara, Persib, kemudian, Borneo FC, Persija, dan, Bali. Bali United. Sekarang dia main di Jakarta International Stadium, yang menurut coach Rahmat Darmawan waktu Barito dikalahkan 0-3 ya atmosfernya luar biasa. Transformasi ini yang menurut saya agak bahaya buat Dimas untuk di timnas. Saya melihat Persib ini akan ada di posisi bisa di zona juara itu sampai pekan ke-6 ketika, El Clasico melawan Persija. Arema nggak jauh juga dengan musim lalu, akan ngos-ngosan juga di tengah jalan. Iya. Nah, posisi dari, Teko Cugura ini kontraknya kan habis awal 2025. Nah, ini akan bisa jadi problem. Saya melihat salah satu pelatih terbaik di Liga 1 musim ini ya salah satunya adalah Bernardo Tavares. Ini momentum buat, Marcelino Ferdinand untuk, memaksimalkan wildcard. Balik lagi di Liputan 6 Sport, kali ini sudah kedatangan Bang Akmal. Kita bahas soal Liga 1 Bang, setelah kemarin Olimpiade selesai, Indonesia 2 emas, kita balik lagi ke sepak bola nih. Oke. Bang Akmal, terima kasih sudah datang lagi ke Liputan 6 Sport. Siap. Bang, 2 pekan nih Liga 1 dimulai. Gimana Bang, rame nggak sih Liga 1 musim ini? Ya, menurut saya ada sedikit perubahan yang menarik ya dengan penggunaan, video assistant referee, sehingga kemudian pertandingan menjadi menurut saya lebih adil lah gitu kan, lebih adil dan tidak juga banyak protes-protes yang terjadi di lapangan. Ada beberapa gol yang dianulir gitu kan, ada beberapa gol yang sempat dianulir kemudian akhirnya disahkan lewat keputusan VAR. Saya pikir ini adalah, transformasi baru, kompetisi sepak bola Indonesia yang ya kita patut apresiasi ya dengan, hadirnya VAR, sehingga mengurangi sedikit, problem, di perwasitan kita yang kadang-kadang salah dalam mengambil keputusan-keputusan di area-area krusial. Yang kedua, juga akan adanya wasit asing ya yang dihadirkan setiap bulannya untuk, ikut, membantu, pertandingan di Liga 1 plus tentunya mentransfer ilmunya kepada wasit-wasit Indonesia. Saya pikir untuk dunia perwasitan, dan dunia penggunaan VAR ini akan, membuat, sepak bola kita bisa lebih kompetitif, lebih sehat dan tidak banyak protes-protes yang dilakukan oleh, para pemain, ofisial maupun manajemen klub di lapangan. Yang kedua, menarik buat saya karena ini, 2 pekan, 18 pertandingan, tercipta 38 gol, rata-rata 2,11 gol per partai. Saya pikir sepak bola yang paling enak dinikmati ya banyak gol. Iya, salah satunya adalah Persib lawan Dewa semalam nih. Empat Betul. gol kejar-kejaran. Iya Mas Akmal betul. nonton? Nonton dan, ini ya pertandingan yang sangat menarik ya, di mana, Tirone, Del Pino debut untuk pertama kalinya bersama Persib cetak brace. Persib unggul 2 kali tapi kemudian, 2 kali juga disamakan dari, Bagas Kara 1 kemudian terakhir dari, dari Egy Maulana Fikri. Yang menarik golnya Egy, sempat dianulir oleh wasit karena dianggap offside kan, tapi kemudian setelah melihat VAR, wasit menyatakan bahwa itu sah sebagai gol. Nah ini paling penting saya pikir memberikan edukasi dan sosialisasi tentang VAR, bahwa VAR itu kan digunakan hanya untuk 4 kejadian saja gitu kan. Yang pertama soal, eee goal or no goal, gol atau tidak gol. Yang kedua penalti or no penalti. Yang ketiga terkait dengan, eee mistaken identity, kesalahan dalam, pengambilan keputusan. Misalnya Glenn yang harusnya dapat kartu kuning tapi yang dikasih Akmal, nah itu bisa digunakan VAR. Yang ketiga, terkait dengan, pemberian kartu, harusnya, kartu merah tapi diberikan kartu kuning, ini bisa hanya 4 itu saja. Sehingga kemudian harus dipahami oleh seluruh stakeholder sepak bola Indonesia khususnya di Liga 1 mau pelatih, pemain, kemudian juga ofisial termasuk supporter. Bahwa hanya ada 4 hal itu yang bisa kemudian dilakukan VAR. Sehingga kemudian tidak setiap pertandingan, setiap kejadian di tengah lapangan dimintakan VAR. Dan saya lihat semua sudah berjalan smooth dan bagus ya. Dan ini salah satu, momentum, untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan yang paling menarik lagi adalah siapa yang juara? Nah, ini yang paling menarik karena, Siapa tuh? iya kan, kalau kita lihat musim kemarin kan ada 2 etapa, setelah, reguler kemudian ada Champions Series. Tapi kalau sekarang kan cuma satu, kompetisi penuh langsung ditentukan siapa yang nomor 1 atau peringkat, poinnya terbanyak dia yang akan jadi juara. Nah ini yang menarik Glenn, gitu kan. Kalau lihat 2 pertandingan awal memang udah bisa kebaca, Mas Akmal? Kalau saya sih melihat tidak banyak perubahan dengan musim lalu ya, gitu kan. 4 besarnya kecuali, Madura United yang
terjadi apa namanya Pembakan. perombakan besar-besaran 21 pemainnya keluar, posisinya digantikan oleh Persija. Saya melihat persaingan masih antara Persib, kemudian Borneo FC, Persija dan Bali. Bali United gitu kan untuk menjadi juara musim ini. Yang paling kenapa saya katakan demikian karena musim ini tuh sebenarnya kompetisi agak agak mudah ditebak gitu kan, agak mudah ditebak karena banyak tim yang tidak bisa tampil di kandang karena stadionnya direnovasi gitu Hmm. kan. Sehingga Itu menentukan ya, Mas? itu sangat menentukan karena dukungan supporter sebagai kekuatan utama itu menjadi salah satu magnet sepak bola Indonesia. Persib untung main di Stadion Sijalak Harupat kan. Artinya dia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporternya. Persija sudah tidak nomaden lagi. Musim lalu kan nomaden, dia main di Stadion Patriot Bekasi, kadang-kadang main di Bali gitu kan. Di Tapi Musafir ya? sekarang iya tim musafir, sekarang dia main di Jakarta International Stadium. Yang menurut coach Rahmat Darmawan waktu Barito dikalahkan 0-3 ya atmosfernya luar biasa, bahkan dia tidak bisa menyampaikan instruksi karena saking berisiknya gitu kan, yel-yel supporter. Kemudian Bali United juga main di kandangnya gitu. Wayne Dan Dipta. sementara Borneo FC dengan kekuatan yang dimiliki saat ini main di Stadion Batakan yang tidak jauh dari Stadion Segiri yang sedang direnovasi. Sementara tim-tim lainnya seperti juara Piala Presiden Arema itu kan tidak bisa main di kandang. Kemudian ada juga misalnya Dewa United yang materi pemainnya Luar kualitasnya biasa luar itu. biasa kan, tapi problem dia tidak bisa main di kandangnya sendiri kan. Sekarang main di Bali, nanti akan main di Stadion Pakansari. Persita juga harus main di Stadion Sultan Agung Bantul. Kemudian Semen Padang main di Jakarta, ya kan. PS Biak juga demikian. Jadi banyak tim yang main di luar kandang mereka ini akan menjadi kerugian besar itu. Nah, yang diuntungkan justru dengan situasi saat ini ya 4 tim itu. Tim-tim yang punya basis supporter ya? Basis supporter, Dan main di tim-tim kandang. main di kandang. Saya tidak melihat juara musim ini tidak akan jauh dari antara Persib, Persija, Borneo FC dan Bali United. Oke, kita satu-satu nih. Kita mulai dulu dari Persib Bandung yang sebagai juara bertahan, Betul. lalu juga ada sedikit perubahan komposisinya. Gimana ngelihat transfer dari Persib Bandung karena ada beberapa pemain baru kan? Betul, dan kalau kita lihat kan perubahan komposisi pemain Persib juga bukan asal sekedar lepas karena ini juga sudah ada aturan musim ini soal salary budget, salary cap yang maksimal 50 miliar untuk satu musim pembelian pemain. Inilah yang membuat Persib melakukan perombakan pemain khususnya Alberto Rodriguez, kemudian juga Stefano Beltrame yang dilepas karena mungkin kontraknya melampaui ambang batas gitu kan, sehingga dicari pemain baru yang saya lihat Matteo Kocijan main cukup bagus, kemudian juga ada Gustavo di belakang berdampingan dengan Nick Kuipers. Saya pikir ini duet yang juga cukup padu ya. Kalau dilihat walaupun kemarin terakhir main imbang 2-2 ya, Persib total sudah kebobolan 3 gol kan. Tapi ini kan ada perubahan kemarin di posisi kiper waktu melawan PSBS Biak, kipernya Kevin Mendoza, kemarin Teja Pakualam gitu kan waktu imbang 2-2 lawan Dewa United. Tapi lawannya Dewa United yang materi pemainnya juga sangat bagus. Dan yang menarik ya Tirone Del Pino debut langsung brace 2 gol. Kekuatan Persib ada di sektor depan menurut saya. Ini duet Siro dengan David Silva akan menjadi kekuatan yang sangat berbahaya. Bahkan David Da Silva punya peluang untuk kembali jadi top scorer. Tapi yang menarik kemarin ketika David Da Silva ditarik keluar, sedikit terjadi goncangan di lini serang Persib. Yang dimana memang ada gol yang tercipta, tapi secara permainan ini tampak tidak begitu padu gitu Mas. Apa karena memang ini masih transisi dari pemain-pemain baru? Ya, saya pikir kalau kita lihat David Da Silva ya merupakan predator utama saat ini di kompetisi sepak bola Indonesia. Kalau kita total sejauh ini 5 musim dia main di Indonesia, membela Persebaya, membela Persib. 5 musim total sudah mencetak 98 gol. Artinya kurang 2 gol lagi untuk 100 gol. Rata-rata per musim dia cetak 20 gol kan artinya kan. Nah, ini yang kemudian membuat David Da Silva sekarang bahkan menjadi top scorer sepanjang masa untuk Liga 1. Ini kekuatan yang dimiliki Persib. Saya pikir duo Siro dengan umpan-umpannya, asisnya, bahkan Siro sekarang bertengger di daftar nomor 1 pemberi asis terbanyak kan dengan 3 asis.
Nah, ini kekuatan Persib di sini. Yang menjadi problem Persib adalah ketika mungkin kayak tadi David da Silva ditarik, belum ada penggantinya gitu Mmm. kan. Walaupun dulu sempat gembor-gembor Alessandro Pato, iya kan. Tapi yang datang Nelson Lima. Mas, yang menarik juga adalah Dimas Derajat. Betul, Dimas ini walaupun 2 pertandingan ini tidak mencetak gol, tapi ada 3 assist betul. yang diberikan. Iya, Dimas Derajat Sorry, 2 assist dua tapi assist. 3 dia terlibat dalam, Dalam 3 gol yang 3 gol tercipta tercipta ya? dari total semua 6 gol yang cetak oleh Persib ya. Dan Dimas Derajat ini beralih fungsi ya menjadi pemain sayap kan. Artinya berposisi sebagai penyerang di winger kanan, sementara Ciro di winger kiri yang tugasnya adalah memanjakan David da Silva. Dan kalau di partai pertama Dimas tampil bagus. Partai kemarin waktu 2-2 juga Dimas salah satu penampilan cukup bagus, dia memberikan umpan kepada Tirone Del Pino dan kemudian menjadi gol. Mmm. Cuma transformasi ini yang menurut saya agak bahaya buat Dimas untuk di tim nasional, ya kan? Karena dia harus beradaptasi lagi kalau kemudian menjadi pemain sayap. Kalau dengan Ciro Alves kan dia sudah cukup lama main di Persikabo kan, Mmm. artinya sudah adaptasinya sudah tidak begitu sulit. Yang agak sulit mungkin dengan David da Silva dan inilah yang membuat mungkin David da Silva agak belum menemukan keterpaduan hanya baru istilahnya di posisi kiri dengan Ciro Alves, dengan Dimas Derajat belum mendapatkan itu walaupun 1 gol David da Silva umpan dari asisnya Dimas Derajat ketika menang 4-1 lawan dia. Mmm. Saya pikir lini depan Persib ini sangat berbahaya apalagi kalau kemudian Melson udah menemukan permainan terbaiknya. Ini kan pemain yang berposisi sebagai wingers ya, winger kanan atau wingers kiri. Dan posisinya dari Stefano Beltrame akhirnya terjawab dengan masuknya Tirone De Pino sebagai gelandang serang dan kekuatan Persib memang ada di situ dan ini akan menjadi menarik. Pekan berikutnya Persib akan melawan Arema kan. Iya. Nah, ya 5 pertandingan terakhir bahkan saya melihat Persib ini akan ada di posisi bisa di zona juara itu sampai pekan ke-6 ketika El Clasico melawan Persija. Nah, ini seru kan tanggal 23 September akan ada El Clasico, Persib akan menjamu Persija. Di sinilah yang akan kelihatan apakah bisa Persib mempertahankan gelarnya. Kalau kita lihat sejarah di Liga 1 kan baru Bali United yang bisa back to back. Mhm. Selainnya tidak bisa gitu. Nah, ini yang menjadi apakah Persib bisa back to back juara, tapi problem Persib adalah dia juga harus main di Liga Champions level 2 kan, Mmm. yang bulan September nanti sudah mulai main. Persib tergabung dengan Poch FC, kemudian juga Thailand dan dengan Singapura. Lion ya? iya dengan City Lions Mmm. City Sailors dan juga dengan salah satu klub dari salah satunya lagi dari Cina ya, Cina. Zhejiang. Artinya harus berbagi konsentrasi di situ gitu. Nah, ini yang menjadi problem juga Borneo FC. Borneo FC juga harus berbagi konsentrasi karena akan main di Asian Club Championship kan. Mmm. Di mana dia satu grup dengan Buriram, tim yang sangat kuat di Thailand. di Thailand. Ketemu juga dengan lawannya Persib tuh, Sailor City kan. Mmm. Bahkan partai pertama tanggal 22 Agustus dia akan melawan Sailor City kan di Asian Championship Series. Dan saya pikir tugas 2 ini yang bisa setidaknya menggoyang posisi dari Persib dengan Borneo FC. Sementara Persija praktis hanya tampil di Liga 1. di Liga 1. Cuma problem Persija adalah ketika nanti akan ada pemanggilan pemainnya untuk ke timnas. Bukan cuma kalau timnas senior mungkin tidak begitu sulit karena itu kan akan ada jadi program FIFA Matchday kan. Yang sulit ketika masuk U19, Doni Pamungkas, Mmm. Tri Pamungkas misalnya dipanggil atau tim U16, U17 nantinya kualifikasi Piala Asia ada Zahabi Goli di situ atau U23 dipanggil. Nah, ini yang bikin repot Persija ada di sisi itu gitu. Mhm. Tapi, kalau kita balik lagi ke Persib, kalau kita lihat pertandingan di September ini, neraka buat Persib karena Eh, lawan-lawannya tim besar semua. betul Ada betul. Semarang, ada Makassar, ada Arema, ada Betul. Persija, ada Madura. Apakah bulan ini akan menentukan nasib Persib yang justru kalau di liga yang formatnya seperti ini, itu belum pernah juara nih Persib? Ya, nah ini kan yang menarik saya katakan tadi bahwa saya melihat kuncinya ada di pekan ke-6 itu ketika Persib bertemu Persija atau menjamu Persija. Saya pikir kalau melawan Arema Persib punya potensi untuk menang. Nah, kan ada kutukan juara Piala Presiden sulit untuk berprestasi di Liga 1 gitu kan. Dan belakangan Arema baru saja kan belum pernah menang kan, seri lawan Dewa United, kemudian kemarin kalah 0-2 dari Borneo FC, ini tandang lagi.
Nah, ini yang menarik. Artinya posisi Jor Corneli ini sebagai pelatih juga kursinya mulai panas-panas anget nih. Padahal baru pekan ketiga ya. Pekan ketiga. Tapi ingat Glenn, musim lalu korban pertama pelatih yang dipecat itu justru dari Persib kan, dan nggak tanggung-tanggung Luis Mia Luis yang Mia, dipecat iya. kan, kalau tidak salah itu di pekan kelima gitu kan. Hmm. Artinya potensi pekan kelima seperti pekan yang saya katakan itu, Persib ada di posisi pekan keenam melawan Persija akan menjadi penentu apakah dia bisa mempertahankan gelar atau tidak. Di situ adalah barometernya atau ukurannya. Begitu juga dengan pelatih-pelatih ini kan ada tim yang sudah 2 kali kalah kan, PSBS Biak 2 kali kalah, pelatihnya top tuh, Juan Schneider kan. Hmm. Mantan pemain Madrid. Madrid, mantan pemain Atletico Madrid, mantan pemain Juventus, ternyata sulit untuk beradaptasi. Kedua, ada Semen Padang juga 2 tim promosi, yang juga 2 kali kalah kan, Semen Padang kalah Solo dari juga ya. Borneo FC, kemudian juga kalah dari Bali United, Solo juga kursinya panas tuh 2 kali kalah. Nah, ini yang menarik nih, bisa jadi pekan ketiga besok atau pekan keempat sudah ada pelatih yang diumumkan diganti loh. Kita lihat ya. Iya, karena, Glenn, musim lalu itu dari 18 tim, 14 tim mengganti pelatihnya kan, iya kan? Iya. Hanya 4 tim yang pelatihnya bertahan, artinya memang Liga 1 ini sangat luar biasa ganasnya. Iya, Mas, tapi kalau kita lihat tadi, balik lagi ke transfer Persib dengan melawan Dewa United semalam yang di sana ada Messi Doro, ada, siapa Ada, pemain Jepang itu? Taise Marukawa, Marukawa, lalu kemudian ada ada Jaja, Egy, iya, ada Jaja, tampak sulit mengimbangi. Ya kalau saya lihat Dewa United ini sebenarnya kuda hitam ya di zona juara gitu kan. Tim dengan materi pemain yang cukup bagus, bahkan kalau bicara tekanan Dewa United itu nggak punya tekanan seperti halnya Persija. Kalau main jelek langsung supporternya mengkritisi habis kan. Nah, Dewa United sebenarnya tim yang ya mereka bisa tampil konsisten kalau sudah menemukan performa terbaiknya. Materi pemain mereka rata-rata adalah pemain asing dengan dengan label luar biasa. TIC Marukawa pemain terbaik Liga 1 kan musim 2001 kalau nggak salah. Persebaya. Iya kan di Persebaya. Kemudian Jaja Mesidoro kemarin nomine pemain terbaik walaupun akhirnya gelar itu diambil oleh Rivera. Ya, Rivera. diambil oleh Rivera. Materi mereka ada Egy Maulana, ada Ricky Kambuaya, ada Sonny Stephen, kiper satu-satunya sepanjang sejarah yang bisa cetak gol di Liga 1 kan. Materi mereka sangat bagus dan sangat luar biasa. Mereka jadi kuda hitam. Nah, kalau lihat Persib kan mereka masih belum menemukan untuk posisi lini tengah, masih ada perubahan perombakan-perombakan kan. Ini kan yang menarik adalah kebijakan 8 pemain asing di mana hanya 6 yang boleh di line up. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi problem semua tim, utamanya tim-tim yang punya 8 pemain asing kecuali dia cedera ya. Mungkin itu nggak masalah, tapi kalau tidak dalam kondisi cedera, dalam kondisi fit, ini kan akan jadi masalah internal sendiri. Dimanapun pemain asing pasti ingin tampil, bukan main cadangan kan gitu. Nah, ini yang problem-problem ini yang secara non teknis yang bisa mengganggu tim-tim besar ini dalam perburuan juara, termasuk diantaranya adalah konflik internal yang bisa juga terjadi di tim-tim yang ada di zona bawah. Persib akan melawan Arema Malang, Iya. Mas Akmal. Arema ini jujur mengejutkan bisa juara di Piala Presiden kemarin, banyak yang tidak menyangka. Tapi 2 pertandingan ini kurang oke nih di Liga 1. Apa sebetulnya Mas yang menjadi salah di situ? Ya, kalau orang tahu kita pelajari Arema ini kan spesialis turnamen. Tapi tidak spesialis kompetisi ya. Kita lihat misalnya Copa Indonesia dulu atau Piala Indonesia, mereka 2 kali juara ya kan. Piala Presiden bahkan 3 kali juara gitu kan. Piala Presiden bahkan 4 kali juara sama Piala Presiden kemarin 2024. Kemudian Piala Gubernur juga langganan juara, tapi tidak begitu beruntung ketika ada kompetisi dengan dengan rentang yang panjang atau kompetisi reguler. Kenapa? Yang pertama problem Arema menurut saya adalah saat ini Arema itu tidak main di kandangnya. 1. Yang kedua, ya kadang-kadang di tengah jalan ada krisis finansial, itu yang menjadi salah satu problem dari klub-klub di Indonesia. Sebenarnya kalau uangnya stabil, itu pemain pasti akan gacor semuanya. Apalagi Malang. Betul. Malang kan jadi problem utama, ada beban menurut saya yang ada di Arema itu adalah ya tragedi Kanjuruhan kemarin yang menewaskan 135 orang meninggal dunia yang sampai sekarang saya pikir belum clear 100% diselesaikan gitu. Walaupun kemarin Arema menggunakan 10% uang yang didapat dari juara Piala Presiden untuk memberikan santunan kepada korban Kanjuruhan.
Tapi saya pikir ini yang belum clear sejauh ini kan, Jadi bagaimana beban itu masih ada masih ya? jadi beban yang menggelayut. Termasuk misalnya beban yang menggelayut itu ya PSS Sleman dengan apa namanya, terungkapnya pengaturan skor pada 2018, ini juga akan jadi beban tersendiri. Apalagi Sleman juga dalam, pekan-pekan awal ini nggak bisa main di stadion, mereka Maguwarjo kan, 2 kali, kemarin mereka main di Stadion Manahan dan kalah gitu. Mmm. Nah ini akan jadi beban juga dengan -3 misalnya. Sementara banyak, publik yang tidak puas dengan hukuman Komdis dan ini secara psikologi pasti akan mengganggu Sleman juga dan Sleman akan menjadi hal yang bahaya. Bahkan saya memprediksi Arema nggak jauh juga dengan musim lalu, akan ngos-ngosan juga di tengah jalan Mmm. dengan apa namanya, dengan, kondisi saat ini mereka harus main bukan di kandang sendiri, tidak punya pembiayaan yang kuat dong pastinya karena tidak ada pemasukan dari sisi supporter gitu Langsung. kan. Sementara mereka harus mengeluarkan biaya akomodasi karena harus main di Bali misalnya. Nah ini kan problem-problem ini yang bisa menghambat tim ini untuk bisa tampil stabil di lapangan. Jadi sudah, diprediksi Arema ini tidak akan berbicara banyak dalam perebutan gelar juara? Saya pikir bahkan ada di zona, apa namanya, seperti kemarin gitu, ada di zona bawah yang harus hati-hati juga gitu kan. Kemarin kan malah di pertandingan terakhir ya, dia selamat. Betul betul, setidaknya di 3 pertandingan terakhir mereka bisa menang semuanya dan mereka bisa selamat gitu kan. Tapi saya melihat faktor Pak Iwan Budianto yang sudah turun gunung lagi akan menjadi salah satu kekuatan Arema sih menurut Mmm. saya. Yang menarik lagi adalah Bali United, Mas Akmal. Mhm, Bali ini juga cuci gudang kemarin, banyak betul, pemain yang dilepas, ada pemain baru, ada mhm Everton yang mhm, dulunya membawa PSM juara ya, iya lalu ada, Wilson di iya, di di lini lini tengah. tengah, Itu gimana melihat perebutan Bali ini? Karena 2 kemenangan dan juga iya. kemarin kan pelatihnya ini sempat ada desakan-desakan mundur dari supporter. Betul dan, saya pikir Bali, kebetulan, mengawali pertandingan dengan sangat bagus ya, Mmm. menang di kandang, Persik Kediri 3-1, kemudian juga kemarin menang lawan Semen Padang di kandang sendiri. Saya ngelihat, Bali United belum teruji bahkan sangat tergantung, Pripat Embarga Mmm. sentris gitu 3 kan. gol ya Ya kemarin. 3 gol sudah dicetak oleh Pripat Embarga, saya ngelihat ada perubahan kiblat dari Bali United musim ini kan mereka melepas semua pemain-pemain yang sudah usianya, cukup uzur untuk diganti dengan pemain-pemain muda mereka hasil binaan Elite Pro Academy, plus juga pemain-pemain asingnya juga tidak begitu apa ya, praktis pernah bermain bersama, tim-tim di Indonesia. Mmm. Bahkan Kenzo Nambu misalnya ya Mmm. kan, sama dengan Everton kan pernah bermain juga bersama PSM PSM. Makassar gitu. Selebihnya, saya melihat Bali ini belum teruji ya untuk, bahkan saya pikir Bali ini bisa posisinya turun dari 4 besar di tengah jalan karena akan ada faktor yang tadi Glenn katakan, posisi dari, Teko Cugura ini kontraknya kan habis awal 2025. Nah Mmm. ini akan bisa jadi problem tersendiri apakah kontraknya diperpanjang atau kemudian manajemen melakukan pembaruan, untuk melakukan pergantian pelatih karena Teko sudah cukup lama. Mmm. Ini kan problem-problem ini yang bisa kemudian menjadi penghambat, Bali United untuk, bisa bersaing di zona juara. Tadi ngomong soal PSM Makassar, Mmm. yang juga menarik juga start-nya cukup bagus nih Betul betul betul. di kali ini. Saya tuh termasuk, apa ya, salut dengan, pelatih Bernardo Tavares ya. Mmm. Mau ditinggal pemain, bintangnya mereka, mereka tuh selalu tampil stabil gitu kan. Sekarang kan musim ini, 2 Sayuri pindah ke Maluku Utara gitu kan, Yakob dan Yance. Kemudian Kenzo Nambu pindah bersama Everton ke apa ke Bali. Bali. Kemudian, beberapa pemain mereka juga, hengkang yang, seperti, Erwin Gutawa gitu kan. Praktis mereka punya pemain muda, bahkan kalau kita lihat usia rata-rata 18, klub peserta Liga 1, yang paling muda itu usianya PSM ya? adalah PSM, 23,1, tahun ya rata-rata dan mereka bisa mengorbitkan pemain-pemain muda mereka untuk, tampil di sebuah kompetisi, reguler yang sangat berat. Mmm. Dan saya pikir problem, PSM itu, eee, hanya ada di soal finansial. Mmm. Kalau kemudian kondisi finansial mereka di tengah jalan goyang seperti musim lalu misalnya kan sampai Bernardo Tavares, apa namanya, menjual, Medali. medalinya dan juga T-shirt yang dipakai untuk membantu, para ofisial yang belum menerima gaji.
Itu yang akan menjadi, problem. Kalau keuangan PSM stabil, saya pikir PSM ini akan menjadi kekuatan, kuda hitam juga untuk persaingan, di zona juara. Tapi problem mereka kan setiap tahun seperti itu, gitu kan. Ketika, keuangan mereka lemah, agak sedikit turun. Bahkan musim lalu misalnya ada beberapa pemain yang sempat nggak mau main atau ngambek, bahkan Jan Pluim akhirnya pindah, gitu Mmm. kan. Nah, problem-problem ini yang bisa menghambat, PSM kalau keuangan mereka juga tidak stabil musim ini. Tapi kalau kita lihat walaupun transfer dari PSM ini tidak sejor-joran tim lain, Nah. tapi ngelihat komposisinya cukup oke Iya, juga Mas, ya? sangat efektif sekali, Iya, pemilihan pemain yang dilakukan oleh, Tavares. pelatih Bernardo Tavares. Bahkan saya melihat salah satu pelatih terbaik di Liga 1 musim ini ya, salah satunya adalah Bernardo Tavares. Dia mampu stabil di tengah goncangan luar biasa di PSM kan. Kehilangan habis juara, kehilangan banyak pemain. Bahkan PSM juga bisa bikin kejutan di Asian Club Championship juga gitu kan. Yes. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri buat Fernando Tavares. Selain dari PSM juga yang bertengger di 3 posisi 3 teratas Mhm. dengan kemenangan yang mutlak adalah Borneo FC. Iya, Setelah kemarin menang di regular series, apakah ini juga saatnya Borneo bisa juara? ya, Borneo punya hasrat yang belum tersalurkan. Mereka sangat menyesal sekali juara reguler tapi ada championship series yang membuat mereka tumbang. Saya bicara dengan, presiden klubnya, dia bilang musim ini mereka ingin, habis-habisan membuktikan bahwa mereka kemarin layak untuk menjadi, juara Liga 1 gitu kan. Karena di reguler mereka tampil luar biasa. Dan yang menarik penampilan mereka sangat bagus sekali ya, di awal musim 2 kali tandang, 2 kali menang. Mmm, Dan ini modal yang sangat bagus walaupun materi pemain asingnya mereka, banyak yang melakukan baru ya? perubahan sangat besar. Hanya kayak Hiroshi yang, praktis adalah pemain lama, selebihnya adalah, pemain-pemain baru, di Berginho di lini tengah, kemudian juga di, lini, belakang ada Ronaldo gitu. Nah, tapi pelatih Peter Hoekstra bisa meramu tim ini menjadi sangat luar biasa gitu dalam, gaya bermain menyerangnya total football-nya ala Peter Hoekstra. Bahkan kalau dilihat di 2 pertandingan mereka selalu menguasai ball position, yang akhirnya membuat mereka menang. Beda dengan Persib. Persib itu ball position nggak penting, yang penting sepak bola pragmatis mereka menang. Itu kan kayak ketika melawan PSBS Biak, Persib hanya 38% penguasaan bola, tapi bisa menang 4-1 lawan PSBS Biak. Strategi kompleks defense alanya, Bojan Hodak, kemudian counter attack, ini akan berhadapan dengan Borneo FC yang bermain, selalu agresif, di setiap pertandingan yang, mereka lalui. Problemnya Borneo adalah, ya dia harus tampil di Asian Club, Championship, di mana ini adalah pengalaman baru. Lahir pada, 2014 gitu kan, baru pertama kali dia tampil di event, regional, membawa nama bangsa dan negara, dan saya pikir konsentrasi yang terpecah ini bisa juga sedikit mengganggu dari, Borneo FC. Persib dengan, Liga Champion level 2-nya, Borneo FC, PSM yang juga main di Asian Club Championship, ini juga pastinya butuh adaptasi untuk membagi waktunya kan. Seperti misalnya pekan ini tengah pekan, PSM dan Borneo main, melawan, di, Asian Club Championship Series. Akhir pekan nanti atau awal pekan di Senin sudah main lagi di, Liga 1 Liga kan. 1. Sehingga kemudian apakah pelatih bisa membagi, pemain-pemain mereka untuk, bisa tetap bugar di jadwal yang padat ini gitu. Untuk Tapi kalau ngelihat kedalaman squad dari 3 tim ini, Mas ya Akmal, ya sangat dalam sekali gitu kan, skuadnya, dan, kalau kita lihat, materi pemain misalnya, Persib kan menjadi, market value-nya disebut-sebut sebagai, tim dengan materi pemain termahal kan, mmm, ya kan. Nah, bahkan pemain paling berpengalaman tuh dari sisi rata-rata usia Persib. Jadi Persib punya segala-galanya. Cuma permasalahannya itu tadi Glenn, Persib ini nggak punya pengalaman main atau juara di kompetisi yang, menggunakan format kompetisi penuh. Tantangan buat Persib. Sementara Borneo sudah membuktikan musim lalu dengan juara reguler. Nah, Persija ini yang walaupun, Pak Panca sebagai presiden klub menyatakan Persija nggak target juara, targetnya minimal 4 besar. iya itu aneh Iya kan? banget ya, Ya tapi saya pikir itu bisa jadi, supaya cuma mengurangi beban. sekedar ya supaya tidak ada ketegangan Mmm, di, internal tim, ya tidak muluk-muluk lah kita 4 besar. Tapi tiba-tiba bikin kejutan untuk jadi nomor 1 karena kalau lihat permainan mereka Persija praktis tidak banyak melakukan perombakan pemain ya.
mereka, hanya mendatangkan 3 pemain asing. Itu pun untuk menutup, celah yang dianggap, bocor oleh, pelatih Carlos Peña ya. Di gelandang bertahan Ramon Bueno, kemudian ada Ruben Dias di posisi belakang untuk berduet dengan Kudela, plus, Andri Tani harus, menerima kenyataan di bangku cadangkan karena datangnya Claudio sebagai kiper, dan ini merupakan kiper ketiga, di Persija yang, statusnya pemain asing. Dulu dia punya Mbeng Jen yang Hmm. membawa juara, kemudian ada juga Effendi Maruk yang juga, menjadi penjaga gawang andalan Persija, dan sekarang dia punya, Claudio yang tampil cukup bagus kemarin waktu lawan Persita kan, menepis satu tendangan yang punya potensi besar untuk Betul ya. jadi gol. Artinya kekuatan Persija kalau dari materi pemain sejauh ini tidak banyak berubah, dan ini yang akan membuat mereka, punya kekuatan lebih karena chemistry pemainnya, praktis sudah terbangun dari musim lalu. Masih ada Simic, masih ada, Gustavo Almeida, bahkan Gustavo ini, bisa bersaing dengan David da Silva dalam perburuan, Top gelar top score. scorer, Hmm. asalkan tidak cedera gitu kan. Masih ada, Gajos, kemudian juga, ada Kudela, ada Rio Matsumura, dibantu dengan pemain-pemain yang kembali dari peminjaman kayak Witan Sulaiman kan, sudah mendapatkan kepercayaan lagi main, walaupun dulu waktu zamannya Thomas Doll sempat jadi cadangan, tapi di masanya Carlos Pena, menjadi, pemain inti lagi, dan ada perbedaan gaya main kan. Carlos Pena ini lebih mengandalkan ball position untuk melakukan serangan. Beda dengan Thomas Doll yang bermain, agresif dengan gaya pansernya kan gitu, Hmm. Jermannya. Ini saya pikir ini peluang besar buat Persija untuk, ya bersaing dengan rival abadinya Persib Bandung gitu kan. Kalau Persib sekarang sudah bisa tepuk dada, "Gue udah 3 kali juara loh." Gitu kan ya kan. Itu yang bikin Iya seru ya. iya, sementara Persija di Liga Indonesia baru 2 kali. Hmm. Walaupun di era perserikatan Persija mendominasi dengan 9 gelar. Tapi inilah menurut saya magnet yang paling seru ini di musim ini adalah perseteruan antara Persib dengan Persija. Yang akan terjadi di pekan ke-6 nantinya Dia ya. akan pekan ke-6 dan ini persaingan yang akan sangat ketat. Tapi di pekan ke-6 saya cuma berharap tidak ada lagi Barakuda gitu. Ya. Untuk kemudian sepak bola ini kita bisa nikmati sebagai sebuah hiburan. Jadi pemain yang datang ke stadion tetap diberikan keamanan dan kenyamanan, itu kan diregulasi ada, Glenn, bahwa tuan rumah harus memberikan keamanan dan kenyamanan, dan kalau naik Barakuda kan nggak aman, nggak nyaman kayak gitu kan. Duduknya sempit, kemudian mereka kan mau main bola datangnya, bukan mau perang ya kan. Jadi sekarang menurut saya sudah waktunya dengan vibe yang sangat bagus ya. Supporter-supporter juga sudah menyadari bahwa rivalitas sempit itu akan makan banyak korban dan akan sangat merugikan, bukan cuma di sepak bola tapi juga pihak-pihak lain yang tidak terkait dengan sepak bola. Dan kesadaran ini sudah mulai terbangun, saya pikir sudah waktunya kemudian PSSI, membuka ruang dan tidak mentradisikan itu. Kalau itu selama ini kan ditradisikan, jadi seolah-olah sebuah pertandingan yang sangat menegangkan gitu kan. Tapi nyatanya musim lalu sudah bisa kedua tim itu saling menjaga pemain, walaupun masih ada kekhawatiran akhirnya Persib minta pulang pakai Barakuda waktu tandang ke Stadion Patriot. Meskipun supporter The Jackmania mengawal mereka untuk sampai, pulang ke Bandung, dan saya pikir sekarang waktunya untuk, membuka, lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Ada VAR, kemudian juga yang ditunggu oleh supporter adalah dibukanya lagi, Woi. supporter away gitu kan, dengan tentunya aturan-aturan yang tegas. Yang agak repot di kita kan, kita nggak punya aturan yang, kadang-kadang bisa berubah-ubah. Selama Hmm. aturannya ketat, saya pikir supporter pasti akan, patuh gitu. Misalnya supporter yang, terindikasi melakukan kecurangan atau melakukan tindakan-tindakan vandalisme, dikurangi poinnya misalnya timnya. Dari awal disepakati seperti itu, atau yang melakukan pengerusakan dan sebagainya, yang, melakukan tindakan anarkis baik di dalam stadion maupun di luar stadion, maka akan dihukum berat. Saya pikir nggak ada supporter yang ingin timnya dihukum berat, dan kalau itu kemudian dilakukan, saya pikir kita akan memulai peradaban baru sepak bola Hmm. kita. Dan harusnya, bisa kayak luar negeri ya, Mas, ya? Di Iya. mana supporter itu nggak hanya bisa datang cuma berdampingan di tribun gitu. Betul betul, dan itu harus sudah mulai dilakukan gitu. Jangan kemudian selama ini kan kita memberikan larangan, tapi tidak memberikan solusi kan Hmm. gitu kan. Bagaimana solusinya itu kan yang paling penting. Bahkan di 2 pekan terakhir ini aja ada 2 pertandingan yang akhirnya oleh pihak kepolisian tidak diizinkan pakai penonton, termasuk partai Persija kemarin kan, Hmm. termasuk, partai, Barito juga kemarin tidak pakai penonton. Dan saya pikir ini waktunya untuk, dilakukan transformasi untuk, sisi, penonton. Bagaimanapun sepak bola harus dinikmati oleh 2 supporternya gitu.
Dan kalaupun kemudian ada riak-riak kecil, Piala Eropa aja kemarin juga ada keributan kan. Iya. Tapi bagaimana penanganan keributan itu untuk tidak kemudian menjadi, sebuah bencana, nah itu yang harus, Karena persaingan itu juga tetap menjadi bumbu di sepak bola ya Mas ya, yang betul. harus tetap ada, tapi harus dikontrol. Betul, kayak misalnya sekarang dibuka lah 5% dulu gitu kan supporter tim tamu, tapi tuan rumah misalnya, supporter tuan rumah bersama panitia pelaksana mengawal tim tamu yang datang. Dulu ingat nggak kalian di Liga Inggris itu ada sistem, apa namanya, pengamanan dengan, model, bubble gitu atau balon gitu Mmm, kan. Ketika supporter Leeds United datang ke markasnya Everton, dia dikawal dengan menggunakan mobil seperti balon untuk, pulangnya juga demikian, yang akhirnya kemudian menjadi perubahan mindset, sepak bola Inggris kan kalau mau negara mana yang paling, mengerikan supporternya kan Inggris, Inggris hooligans. ya. Tapi kemudian mereka bisa mengawali modernisasi sepak bola pasca tragedi Heysel gitu kan, pasca, tragedi Hillsborough, mereka sekarang sudah menjadi tim pertama yang menjadikan sepak bola sebagai industri dan itu harusnya kita contoh. Dia punya, Football Spectator X yang mengatur tentang regulasi supporter. Kita tinggal kalau nggak males mikir, tinggal ini aja, fotokopi. Nah, Mas, tadi udah ngomong Inggris nih, ada pemain Indonesia yang baru saja diperkenalkan di Liga Iya Inggris, iya iya, ada Marcelino Ferdinand. heeh. Terkejut nggak sama berita ini? Saya sih nggak terkejut karena dari jauh-jauh hari saya udah tahu Oh udah sebenarnya tahu? gitu kan. Tapi menjadi hal yang, positif ya menurut saya, ini momentum buat Marcelino, walaupun masuk ke Oxford United lewat jalur khusus sebenarnya, iya Jalur kan. khusus tuh gimana maksudnya nih? Ya kan yang miliki Oxford United kan, orang Indonesia Pak gitu Erik, kan, Pak Anin. ada jalur khusus gitu kan. Ketika kemudian kemarin dia dilepas oleh KMSK Dens dari, Belgia, kalau lihat statistik kan, sangat-sangat, minim sekali. Main hanya 7 pertandingan, bahkan kalau menit bermainnya cuma 133 menit Mmm, dengan mencetak 1 gol. Artinya, dalam rentang 2 musim tidak banyak waktu bermain untuk Marcelino Ferdinand. Padahal ini aset besar. Guardian menyebut Marcelino Ferdinand adalah salah satu wonderkid ya, yang potensial untuk menjadi salah satu bintang. Tapi kalau jam bermainnya kurang, ini kan menjadi problem. Nah, yang menarik adalah ketika kesempatan ini diberikan oleh Oxford United gitu kan, ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh, Marcelino dengan belajar banyak dari apa yang terjadi di KMSK Dens kemarin kan, ketika dia tidak bisa bersaing, total dan artinya ini ada kesempatan kedua menurut saya. Dan kalau urusan ini sebenarnya banyak pengalaman buat, pemain-pemain kita. Dulu juga Syamsir Alam kan dititipkan juga di klubnya Pak Erick Thohir, DC mmm, United di Amerika Serikat, tapi homesick dan akhirnya gagal gitu kan. Atau pemain-pemain kita dulu ada, Kurnia Sandi di Sampdoria, akhirnya pulang. mmm. Kurniawan akhirnya main di Zurich, pulang juga. Kemudian Bima Sakti di Helsingborg, pulang juga. Terakhir misalnya ya Syamsir Alam eranya ada juga. Kemudian, Witan, Witan yang main di Egy. Polandia, di Slowakia, Egy akhirnya pulang. Nah sekarang ada satu-satunya mungkin pemain asli Indonesia yang punya kesempatan main di kompetisi Inggris walaupun itu di level championship kan. Championship tapi 10 liga terbaik dunia Mas itu? Betul betul. Nah ini artinya kan kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh, Marcelino. Saya pikir kita juga harus belajar dari Jepang. Jepang juga dulu melakukan hal yang sama, lewat jalur khusus kan pemainnya ada Kazuyoshi Miura dititipkan ke Genoa waktu itu Mmm, kan, awal-awal tahun 90-an lah, gitu. Tapi kemudian gagal. Kedua dikirim lagi Hidetoshi Nakata, mmm. sukses, Parma. ya kan. Akhirnya kan jadi trendsetter dianya. Nah kita berharap Marcelino Ferdinand bisa mengambil ini, momentum ini. Walaupun misalnya kalau kita belajar dengan pemain-pemain keturunan kita yang juga ada di Inggris kan, mereka juga yang sudah cukup lama ada di sana juga belum bisa mengambil hati, pemilik klub championship untuk tampil, sebagai reguler. Contoh kan, di, Ipswich, di mana Akan. Elkan Bagot akhirnya sekarang bahkan turun lagi main di Blackpool, kompetisi kasta 3 kan, ya kan. Kemudian yang kedua Justin Hubner, ya kan, dari, Wolf. klubnya Wolves sekarang harus main dikirim ke Swedia untuk, mendapatkan jam terbang. Musim lalu di, Cerezo Osaka hanya menjadi alat untuk promosi tim, itu kan Mmm, dia menganggap itu kan tidak banyak dimainkan. Bahkan Nathan Choaon ada peluang juga akan dipinjamkan lagi kan gitu mmm. kan untuk mendapatkan jam terbang. Artinya, ini momentum buat, Marcelino Ferdinand untuk, memaksimalkan wildcard kalau menurut saya kan. Wildcard yang telah diberikan gitu kan. Kita kan banyak juga tim-tim kita yang, pengusaha-pengusaha kita yang punya klub di luar negeri yang akhirnya
memberikan sumbangsi juga. Sebagai contoh Ragnar Ortmangun kan Yes. diambil oleh Denders milik Pasiar Sitorus kan, Hmm. yang akan main di Liga 1-nya Belgia gitu. Nah ini kan nanti ada di Como, ada orang kita juga. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan momentum ini, pemain-pemain kita yang kemudian dijadikan batu loncatan bisa menunjukkan performa terbaiknya. Kalau Marcelino bisa masuk kemudian line up atau tampil di reguler, saya pikir akan membuka pintu seperti halnya dulu kayak di Nakata di Perugia, membuka pintu pemain Jepang untuk dilirik oleh klub-klub Serie A kan ketika itu. Dan Hmm. ini yang kita harapkan. Jadi Marcelino kalau cara mental dia punya mental yang bagus kan. Tinggal bagaimana dia bisa beradaptasi cepat nggak dengan iklim sepak bola Inggris. Bagaimanapun Inggris itu sepak bolanya lebih ketat dibanding dari Belgia kan. Ya, yang penting dia bisa kemudian menunjukkan kualitas dirinya dan dia punya kemampuan itu untuk melakukan itu. Walaupun misalnya usianya masih sangat muda, tapi dia punya kualitas untuk bisa bersaing di level Eropa menurut saya. Tapi secara kualitas yang dimiliki oleh Ferdinand yang selama ini ditunjukkan, apakah dengan tadi catatan Heeh. tidak banyak bermain di Liga Belgia, Heeh. apakah bisa bersaing Mas untuk Liga Inggris Divisi 1? Ya kan ada juga pemain yang kemudian pindah negara, pindah ini berubah nasib juga kan, ya kan. Tapi ada juga pemain yang pindah klub juga berubah nasibnya tidak jadi lebih baik, lebih buruk. Misal ya kan Eden Hazard ya kan dari Chelsea jadi bintang luar biasa pindah ke Real Madrid nggak jadi apa-apa gitu. Nah kita berharap Marcelino Ferdinand yang tidak jadi apa-apa di KMS Kadens dia kemudian bisa menunjukkan performa berbedanya ketika ada di Oxford United. Apalagi kan kalau secara kedekatan gitu kan, ya ini kan milik orang Indonesia yang secara emosional harusnya punya ikatan yang kuat buat Marcelino untuk membuktikan jangan sampai kemudian peluang emas ini hilang seperti waktunya Bagus Kahvi kan, Kava. Bagus Kava main di Utrecht. Belanda di Utrecht. Tapi kan akhirnya hilang gitu karena tidak mendapatkan jam terbang. Yang paling penting menurut saya adalah jam terbang gitu kan. Kalau kemudian misalnya Marcelino di Oxford tidak mendapatkan jam terbang banyak, ya apa salahnya dipinjamkan ke klub Liga 3-nya Inggris kan gitu. Ini kan yang menjadi Marcelino bisa main di Eropa karena kebetulan dia udah di ini, udah main di MS Dance selama 2 musim. Kalau belum misalnya tiba-tiba datang dari Indonesia nggak mungkin bisa main di Inggris kan. Jadi ini kesempatan besar buat Marcelino untuk mengambil momentum ini, membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sudah waktunya dilihat. Apalagi kita sudah punya jargon, kita ini udah level Asia. Tapi ngelihat jam terbang itu kan pada akhirnya ada di keputusan pelatih ya Mas ya. Betul, Walaupun betul. pemiliknya ini orang Indonesia, tapi kalau tidak masuk skema pelatih, ya Iya, artinya gini, kalau kemudian tidak masuk skema pelatih tadi solusi yang saya berikan adalah minta dipinjamkan ke klub Liga 3 untuk dia punya jam bermain lebih banyak. Karena sehebat apapun pemain kalau jam bermainnya sedikit, maka akan menurunkan kualitas yang dimiliki. Nah, ini kan problem yang dihadapi. Itulah yang membuat misalnya kemarin Justin Hubner dengan darah mudanya, dia berharap di Cerezo Osaka dapat jam bermain, ternyata tidak dapat jam bermain. Akhirnya dia merasa pulang aja lah gitu kan. Balik lagi ke Wolves untuk kemudian berharap dipinjamkan ke klub yang menjamin dia bisa bermain lebih banyak. Contoh lagi misalnya Pratama Arhan kan juga tidak dapat jam bermain cukup banyak di Jepang saat ini kan. Nah ini kan bisa menurunkan kualitas dia karena pemain sepak bola itu kan reputasi pengulangan. Kalau selama satu musim bermainnya kurang ya pasti kualitasnya akan menurun dan itu akan menjadi problem. Jadi menurut saya Marcelino sekarang ada kesempatan untuk bersaing, buktikan persaingan. Tapi kalau misalnya dalam 2-3 bulan ini dia penampilannya tidak mendapatkan kepercayaan dari pelatih, saya pikir langkah yang paling tepat adalah meminjamkan dia untuk bisa main reguler, baik itu di kompetisi kasta ketiga Inggris biar bertemu lagi dengan Elkan Bagot gitu, atau kemudian tetap di Champions League akan bersaing dengan Nathan Choaon kan gitu. Nathan sendiri kemarin akhirnya debut Mas Iya. di Swansea dan juga di Blackpool pun Elkan ini juga bermain gitu. Ya artinya ini kan jadi motivasi buat Marcelino juga ketika rekan-rekannya sesama tim nasional sudah mulai dapat tempat di klubnya masing-masing, Marcelino harusnya tertantang, gue juga bisa kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan dari sosok Marcelino gitu. Karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi sebagai pemain kan. Bahkan dihujat habis-habisan kemarin dia tetap tenang. Itu yang membuat saya salut dengan mentalnya. Kalau mungkin pemain-pemain lain bisa habis di perundungan dia udah stres gitu kan. Dan banyak pemain-pemain muda yang mengalami penurunan ketika mendapat perundungan di media sosial. Tapi Marcelino punya mental itu. Tinggal bagaimana dia memotivasi dirinya bahwa ini kesempatan emas,
dia bisa main di Inggris sebagai orang asli Indonesia. Dan kita harapkan bisa debut dan juga bisa berbicara banyak ya Mas. Betul betul dan itulah yang kalau bisa ngambil tempat di Oxford United, saya pikir ini akan menjadi pintu pembuka buat pemain-pemain Indonesia berikutnya dilirik oleh klub-klub di Eropa. Mas Akmal, pertanyaan terakhir, lebih baik bermain di liga luar tapi memperjuangkan jam terbang terbatas atau full di Liga 1? Saya pikir liga luar masih punya masih lebih baik. Kenapa? Kolom kita masih kotor soalnya di Liga 1 gitu kan. Kecuali nanti berangsur sepak bola kita sudah sehat, baik itu sehat secara kompetisinya maupun dari sisi regulasi dan pemikirannya gitu kan. Selama ini saya melihat masih lebih baik main di luar walaupun harus berjuang lebih keras gitu kan. Yang pasti jangan homesick, yang kedua jangan putus asa kalau belum dapat tempat, karena bagaimanapun untuk mendapatkan posisi starting line up kan harus perjuangan. Dan itulah yang pernah dilakukan oleh misalnya pemain-pemain bintang Cristiano Ronaldo, Messi, dia kan berjuang dengan sangat luar biasa. Saya pikir berproses dan proses itu saya pikir yang harus dilakukan oleh Marcelino Ferdinand karena bagaimanapun dia aset bangsa. Salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi aset besar Indonesia di masa depan. Dan dia punya potensi itu dengan usianya yang masih muda, dia sudah lebih dari 26 kali membela tim nasional senior kan. Artinya ini jarang sekali secara mental sudah lebih siap walaupun memang ada beberapa hal yang harus dibenahi. Masalah momentum misalnya kan itu banyak kehilangan Marcelino Ferdinand, kadang-kadang sudah waktunya untuk mengumpan dia masih dribbling sendiri. Saat waktunya untuk syuting dia masih melakukan dribbling juga. Nah, sepak bola kan momentum, kapan harus syuting, kapan harus dribbling, kapan harus passing. Mungkin ini yang harus dibenahi oleh Marcelino untuk bisa mendapatkan tempat di hati pelatih Oxford United. Di samping tentunya saat latihan dia bisa menunjukkan kualitasnya. Dan kita harapkan nggak cuma jadi alat untuk promosi doang ya Mas ya, tapi bisa jadi tumpuan. Ya, jangan sampai kemudian ada anggapan main titipan lagi gitu kan ya kan. Sehingga kemudian menjatuhkan mentalnya juga gitu kan. Mumpung dikasih kesempatan, saya pikir Marcelino punya kemampuan untuk bersaing di sana dan kita doakan bersama-sama dan kita berikan apresiasi gitu kan untuk kesempatan yang diberikan walaupun lagi-lagi faktor promosinya masih lebih gede Glenn. Ketika Marcelino Ferdinand masuk ke Oxford United langsung followernya naik. Naiknya 50.000 saya cek. Nah iya kan. Itu keuntungan keuntungan pemain Indonesia direkrut kan. Oke. Siap Mas Akmal, terima kasih banyak. Kita lihat nanti penampilan Ferdinand di September ya berarti ya di Piala Dunia. Lalu juga kita lihat prediksinya tadi juara Liga 1-nya siapa? Iya, yang kedua mungkin yang terakhir kalau di degradasi yang ada kemungkinan satu di antara tim promosi tradisinya akan degradasi lagi. Musim sebelumnya kan ada Kalteng Rans United kan promosi degradasi. Kemudian Kalteng Putra promosi degradasi. Musim sebelumnya lagi Semen Padang promosi degradasi. Ini akan ada tim degradasi juga yang tim promosi juga yang akan degradasi dari 3 mungkin salah satunya. Nah itu keseruan Liga 1 susah ditebak tapi bisa diraba-raba lah ya. Iya, ada 4 hal memang yang tidak bisa diprediksi manusia. Apa itu? Umur, jodoh, rezeki dan sepak bola Indonesia. Oke, Bang Akmal terima kasih banyak sudah main di Liputan 6. Kita lihat ya gimana keseruan dari Liga 1 dan juga timnas kita termasuk Marcelino nanti. Terima kasih Mas Akmal. Sama-sama. Sudah main di Liputan Sport. Buat kalian yang belum subscribe dan juga like, jangan lupa subscribe dan juga komen siapa bintang tamu yang harus diundang Liputan Sport untuk kita gali-gali di sini. Terima kasih. Bye bye.